Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, malam ini kita akan membahas awalnya ada beberapa topik yang diberikan ke saya untuk kemudian disuruh memilih. Nah, dari beberapa topik inilah kemudian malam ini saya pilih topik tentang pembabar dhamma yang sejati. Kenapa topik ini baik untuk kita bahas? Karena memang ada beberapa pertanyaan yang muncul di masyarakat. Sesungguhnya siapakah yang layak untuk bisa membabarkan dharma atau membabarkan ajaran Buddha? Maka ini perlu untuk kita bahas agar kita tahu seberapa jauh seseorang bisa dikatakan sebagai seorang pembabar dhamma. Kalau kita perhatikan bahwasanya istilah yang digunakan oleh Sang Buddha berkenaan dengan seseorang yang membabarkan dhamma, biasanya menggunakan istilah dhamma katika. Dhamma katika. Jadi katika adalah pembicara. Dhamma adalah dhamma atau ajaran Sang Buddha. Jadi pembicara atau yang membicarakan ajaran Sang Buddha atau pembicara ajaran Buddha atau juga dikatakan pembabar dharma. Dan juga ada istilah lain yang juga digunakan oleh Sang Buddha yaitu Dhammaduta atau digunakan secara umum. Jadi Dhammaduta artinya duta dhamma. Nah, jadi tentu duta dhamma adalah mereka yang memang memiliki tujuan untuk bagaimana supaya dharma ajaran Buddha ini bisa dipahami, diketahui oleh banyak orang. Sehingga salah satu yang dilakukan oleh seorang dhamma duta atau duta dhamma adalah membabarkan dhamma atau menjadi seorang dhamma katika. Lantas siapa yang menjadi seorang pembabar dhamma? Tentu yang pertama membabarkan dharma adalah Sang Buddha sendiri. Beliau adalah yang pertama sebagai penemu dharma dan juga sebagai pembabar dharma. Apalagi beliau adalah seorang, yaitu guru kita semua. Maka beliau adalah seorang Dhammakatika. Lantas siapa lagi yang menjadi Dhammakatika? Terutama adalah para siswa beliau. Dan apalagi mereka yang telah mencapai kesucian arahanta, itulah mereka yang awal, bahkan awal sekali dikatakan sebagai seorang Dhammakatika. Kalau kita kembali kepada kisah perjalanan kehidupan Sang Buddha, pada awal beliau membentuk sangga atau perkumpulan para biku, dan pada waktu itu siswa beliau sudah terdiri dari 60 siswa pada awal sekali, yang kesemuanya pada akhirnya mencapai kesucian arahanta, dan disitulah Sang Buddha pada waktu itu meminta para siswanya ini untuk menjadi pembabar dhamma. Nah, ada satu pernyataan yang beliau sampaikan pada 60 siswa beliau yang kesemuanya adalah arahanta. Cara tak bikawi cari kang, bahu jana hitaya, bahu jana sukaya, lo kanukampaya, attaya hitaya sukaya. Pada waktu itu, meminta kepada para siswanya, wahai para biku, pergilah untuk mengembara. Demi kebahagiaan banyak makhluk, demi manfaat banyak makhluk. Atas dasar kasih sayang, demi kebahagiaan, manfaat, dan juga
kesejahteraan bagi dewa dan manusia. Ini adalah pernyataan Sang Buddha yang mengacu pada bagaimana Sang Buddha meminta mereka untuk membabarkan Dharma. Yang kemudian beliau juga Sang Buddha menyampaikan kepada mereka untuk jangan pergi berdua di satu jalan. Artinya harus pergi sendiri-sendiri. Dan untuk apa kemudian pergi sendiri-sendiri? Dilanjutkan lagi. Dese tak bikawi damang, adi kalyanang, majik kalyanang, pariyo sana kalyanang. Satang sabianjanang, pariyo sapanang, brahma caryang parisudang, pakasesi. Yang artinya meminta kepada para siswanya, pergilah untuk membabarkan Dharma. Membabarkan Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada akhirnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Dan indah baik secara makna maupun secara kata-kata. Satang sabian janang. Dan membabarkan Dharma demi untuk mendeklarasikan atau untuk menunjukkan kehidupan yang suci, yang bersih. Nah, itulah permintaan Sang Buddha kepada para siswa beliau untuk menjadi pembabar Dharma, bahkan pada awal sekali beliau membentuk Sangga. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Sang Buddha ini, memang pada awalnya sekali mereka yang telah mencapai kesucian arahanta adalah benar-benar yang sangat ideal, sangat layak untuk menjadi pembabar Dhamma. Bahkan dalam salah satu khotbah yang lain, yaitu Salaika Sutta. Nah, dalam Salaika Sutta, Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika seseorang itu berada di lumpur, maka mustahil dia bisa menarik orang yang juga terperosok di dalam lumpur. Hanya ketika seseorang berada di luar lumpur, maka dia memungkinkan untuk menarik orang atau untuk katakan menolong orang yang sudah terperangkap di dalam lumpur. Dan demikian pula sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, ketika seseorang tidak terlatih, ketika seseorang tidak terjinakkan, ketika seseorang tidak, bahkan dalam khotbah tersebut, artinya padam atau tenang, ini mengacu pada orang yang mencapai nibbana, maka tidaklah mungkin orang demikian kemudian bisa menolong orang lain untuk juga katakan menjadi terlatih. Untuk juga katakan menjadi terjinakkan. Nah, ini juga mengacu kepada bahwasanya mereka yang betul-betul telah terjinakkan, yang terlatih, itulah orang-orang yang memang secara ideal adalah sebagai seorang pembabar Dharma. Atau mereka yang mampu mengajarkan Dharma, menolong yang lain, untuk bisa juga terbebaskan seperti mereka sendiri. Itu idealnya. Nah, sehingga kalau kita bicara ideal, siapa seorang Dhammakatika yang ideal? Adalah mereka yang memang sudah terbebaskan. Tetapi apakah kemudian harus demikian? Ya tentu tidak demikian. Artinya ada satu khotbah dalam khotbah Sang Buddha, dalam beberapa khotbah sebenarnya, tentang definisi siapakah yang sesungguhnya disebut sebagai seorang Dhammakatika. Jadi ada khotbah namanya Dhammakatika Sutta, ada juga khotbah namanya Dhammakatika Puja Sutta. Atau kalau Dhammakatika Sutta khotbah tentang seorang pembabar Dharma. Dhammakatika Puja Sutta adalah juga khotbah tentang pertanyaan, siapakah yang pantas layak menjadi seorang pembabar Dharma. Nah, ketika ditanya demikian, sebenarnya Sang Buddha menjawab dengan sederhana.
Dalam khotbah yang pertama, Sang Buddha menyampaikan, siapapun yang membabarkan dharma demi untuk kemuakan, demi untuk ketanpa nafsuan, demi untuk kepadaman rupa atau jasmani, maka dialah seorang pembabar dharma, Dhammakatika. Kemudian dilanjutkan, ketika seseorang membabarkan dharma demi kemuakan, demi ketanpa nafsuan, demi kepadaman vedana, perasaan, dia juga adalah seorang pembabar dhamma. Kemudian dilanjutkan, ketika seseorang membabarkan dharma demi kemuakan, ketanpa nafsuan, demi kepadaman sanya, persepsi, dia pun juga sebagai seorang pembabar dharma, Dhammakatika. Dan dilanjutkan, ketika seseorang juga membabarkan dharma demi kemuakan, ketanpa nafsuan, demi kepadaman sangkara, maka dia pun juga seorang pembabar dharma. Dan ketika kemudian ia membabarkan dharma demi kemuakan, ketanpa nafsuan, dan kepadaman vinyana, atau kesadaran, maka dia juga adalah seorang pembabar dharma. Apa maksudnya? Maksudnya adalah secara sederhana, secara simpel, siapapun yang membabarkan dharma demi pencapaian nibbana, itu adalah seorang Dhammakatika, demi pencapaian nibbana. Mengapa? Karena kemuakan atau nibbida, karena ketanpa nafsuan viraga, karena kepadaman nirodha berkenaan dengan 5 gugusan, yaitu rupa, vedana, sanya, sangkara, vinyana, tidak lain adalah membawa kepada pencapaian nibbana. Itulah Dhammakatika. Nah, sehingga di dalam khotbah lain yang mirip, ketika beliau ditanya definisi siapa yang layak dianggap sebagai seorang Dhammakatika, maka beliau juga memberikan definisi yang mirip. Ketika seseorang membabarkan dhamma demi kemuakan, ketanpa nafsuan, demi kepadaman caku. Caku adalah mata. Kemudian secara yang sama, demi kemuakan, ketanpa nafsuan, dan kepadaman sota, telinga. Jadi caku, kemudian telinga, kemudian hidung, lidah, jasmani, dan bahkan mana, pikiran. Itulah yang dikatakan sebagai seorang pembabar dharma, seorang Dhammakatika. Lagi-lagi ini juga mengacu kepada apa? Babaran dharma atau dharma yang nantinya mengarah kepada nibbana. Sampai di sini bisa dipahami ya? Dan kemudian di khotbah yang lain, ketika ditanya definisi Dhammakatika, seorang pembabar dharma, juga Sang Buddha memberikan definisi yang mirip. Hanya dengan objeknya yang berbeda. Yang tidak lain adalah objeknya adalah Dwadasangga Padisa Samupada. 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Yang seringkali diterjemahkan 12 sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, di sana beliau Sang Buddha menyampaikan ketika ditanya apa yang dimaksud sebagai seorang Dhammakatika pembabaran dharma. Sang Buddha menyampaikan ketika seseorang membabarkan dharma demi kemuakan, demi ketanpa nafsuan, dan demi kepadaman jara marana, yaitu usia tua dan juga kematian, maka dia dikatakan sebagai seorang pembabar dhamma. Dan kemudian dilanjutkan, ketika seseorang membabarkan dharma demi kemuakan, demi ketanpa nafsuan, demi kepadaman jati,
yaitu kelahiran, maka dia juga dikatakan sebagai seorang pembabar dharma. Kemudian jati bhawa, upadana, tanha, vedana, passa, salayatana, namarupa, vinyana, sangkara, dan avijja. Ketika seseorang membabarkan dharma demi kemuakan, ketanpa nafsuan, dan kepadaman avijja, ketidaktahuan, maka dia dikatakan sebagai seorang pembabar dharma. Maka dhamma katika di sini, ketika ditanya siapakah yang layak dianggap sebagai seorang pembabar dharma, adalah mereka yang membabarkan dharma demi pencapaian nibbana. Jadi apapun poin-poin dhamma yang ketika diajarkan membawa kepada pencapaian nibbana, itu adalah seorang pembabar dharma. Dan akan berbeda, karena dalam khotbah-khotbah ini juga dilanjutkan oleh Sang Buddha. Ketika seseorang membabarkan dhamma demi, tadi yang saya sampaikan, dia dikatakan sebagai seorang dhamma katika. Tetapi ketika seseorang mempraktikkan, tidak hanya membabarkan, tetapi mempraktikkan. Ketika seseorang mempraktikkan dhamma, demi kemuakan, demi ketanpa nafsuan, demi kepadaman 5 gugusan, demi kepadaman 6 salayatana, 6 landasan indera, dan demi 3 hal tadi, kemuakan, ketanpa nafsuan, dan kepadaman 12 faktor yang kemunculannya bersebab, maka ia disebut sebagai dhammanudhamma patipada. Orang yang mempraktikkan sesuai dengan dhamma. Praktisi. Kalau tadi hanya membabarkan, sekarang praktisi, seorang praktisi. Dan ketika seseorang kemudian berhasil dalam praktik tersebut, maka dia tidak hanya sebagai seorang praktisi, tetapi seseorang yang telah menembus atau padiveda. Maka ada 3, membabarkan, mempraktikkan, pada akhirnya menembus. Nah, sehingga di sini, kalaupun seandainya seseorang belum menembus, bahkan seandainya seseorang belum mempraktikkan, kalau dia membabarkan dharma demi itu semua, yaitu demi secara kesimpulan, demi pencapaian nibbana, maka dia adalah seorang dhamma katika, seorang pembabar dhamma. Sampai di sini maksud ya. Nah, oleh sebab itu, pada zaman Sang Buddha, sebagai contoh, di antara para siswa beliau yang terunggul di dalam pembabaran dharma, itu dikenal sebagai Bante Puna Mantanibhuta. Jadi Sang Buddha dalam salah satu khotbahnya yang kemudian tercatat di dalam Anguttara Nikaya telah menetapkan siswa-siswa beliau yang terunggul dalam bidang tertentu. Kalau misalnya Bante Sariputta terunggul di dalam kebijaksanaan. Jadi di antara para siswa beliau yang memang bijaksana, maka Sang Bante Sariputta terunggul dalam kebijaksanaan. Bante Mahamukhalana adalah terunggul di dalam calabinya atau 6 abinya, pengetahuan tinggi. Di antara para siswa beliau yang memiliki calabinya, maka Bante Mukhalana, Mahamukhalana yang terunggul. Bante Anuruddha, nah terunggul di dalam apa? Terunggul di dalam pencapaian dibacaku. Di antara mereka yang memiliki dibacaku atau mata dewa, Bante Anuruddha adalah yang terunggul. Nah di sini ternyata di antara para siswa Sang Buddha yang terunggul di dalam pembabaran dharma,
Bante Puna Mantani Puta adalah yang terunggul di dalam pembabaran dhamma atau terunggul sebagai seorang Dhamma Katika. Nah pertanyaannya, kenapa Sang Buddha menunjuk Bante Puna Mantani Puta sebagai terunggul sebagai seorang Dhamma Katika? Ternyata karena Bante Puna Mantani Puta ini ternyata beliau selalu mengajarkan 10 hal terhadap para siswa yang lain. Mengajarkan 10 hal. Kalau saya tidak lupa ya, kadang lupa ya, karena bukan Bante Ananda. Kalau Bante Ananda kan begitu membaca, langsung semua bisa diingat. 10 hal yang Bante Puna Mantani Puta selalu gaungkan, babarkan kepada siswa yang lain. Yang pertama adalah selalu membabarkan atau katakan, ya membabarkan dhamma berkenaan dengan apicca. Apicca itu artinya sedikit keinginan. Jadi bukan papicca atau keinginan yang buruk atau banyak keinginan, tetapi selalu mengajarkan untuk memiliki sedikit keinginan. Itu yang pertama. Kemudian beliau juga selalu membabarkan dharma, ajaran Sang Buddha yang berkenaan dengan santuti. Santuti adalah rasa puas. Puas terhadap apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, beliau juga selalu membabarkan yang disebut sebagai arada wirya. Arada wirya adalah semangat. Jadi alih-alih bermalas-malasan, beliau mengajarkan yang lainnya untuk senantiasa memiliki semangat. Tentu dalam hal ini adalah semangat untuk melenyapkan kotoran batin. Semangat untuk mengembangkan hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Kemudian yang keempat, beliau juga selalu mengajarkan, yaitu pavivita. Pavivita itu adalah kehidupan yang menyendiri. Secluded. Secluded itu artinya terasing. Jadi tidak suka dengan entertaining ya, tidak entertaining. Kadang-kadang kita memang mau tidak mau berada di tempat yang ramai, tetapi yang dimaksud adalah tidak entertaining di dalam keramaian. Itu namanya pavivita. Maka pavivita di sini juga mengacu pada viveka. Viveka itu ada 2. Kaya viveka dan citta viveka. Kaya viveka adalah keterasingan secara jasmaniah. Kalau Anda hidup sendiri, tidak ada tempat, tidak ada teman, itu namanya kaya viveka. Tapi juga, selain itu juga ada citta viveka. Ketika batin betul-betul terasing dari berbagai macam kesenangan indera, itu adalah citta viveka. Nah, pavivita itu juga demikian. Jadi selalu membawa batin jasmani untuk tidak entertaining di dalam keramaian. Kemudian, sudah berapa ya? 4 ya. Kemudian yang kelima, juga selalu mengajarkan yang disebut asangsata. Asangsata itu tidak engage di dalam, ya sangsara itu selalu berasosiasi. Jadi berasosiasi dengan banyak orang begitu. Tapi beliau selalu mengajarkan kepada para siswa lain untuk bagaimana tidak entertaining, tidak bergembira, tidak bersenang di dalam yaitu berasosiasi. Tapi ini untuk para biku ya. Tapi ingat, yang paling penting lagi adalah bahwa semua ini arah tujuannya sama. Apa itu tujuannya? Nibbana. Nah kemudian dilanjutkan dengan bahwa Bante Puna Mantani Puta itu selalu mengajarkan yang berkenaan dengan sila. Sila sampana atau sila sampada. Kemudian selalu mengajarkannya berkenaan dengan samadhi. Kemudian selalu mengajarkan yang berkenaan dengan panya.
Jadi samadhi adalah konsentrasi, panya adalah kebijaksanaan. Dan juga selalu mengajarkan berkenaan dengan patipada atau sang jalan. Jalan untuk membawa kepada nibbana. Dan juga mengajarkan tentang nyana dasana. Jadi nyana dasana ini adalah pengetahuan dan ya penglihatan ini mengacu kepada kebijaksanaan yang sifatnya sudah tinggi. Nah 10 hal ini. Yang mana 10 hal ini tidak lain adalah untuk apa? Nibbana. Nah sehingga karena Bante Puna Mantani Puta ini memang cara membabarkan Dharma juga tentu indah dan juga lihai dalam pembabaran Dharma dan mengajarkan betul-betul Dharma, betul-betul poin-poin yang membawa kepada Nibbana, maka beliau dikatakan atau ditetapkan oleh Sang Buddha sebagai yang terunggul, sebagai Dhamma Katika. Nah, ini juga menjadi contoh bagaimana seorang Dhamma Katika itu atau seorang pembabar Dharma adalah ketika dia membabarkan Dharma demi pencapaian Nibbana. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Jadi ketika ditanya siapakah yang layak untuk membabarkan Dharma, ya tentu siapapun ketika dia membabarkan Dharma untuk Nibbana, tapi betul-betul Dharma, bukan melenceng dari Dharma, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang Dhamma Katika. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini tentu ada juga hal lain yang juga harus kita pahami sebagai seorang pembabar Dharma. Ada satu khotbah yang lain yang disampaikan pada waktu itu sebenarnya berkenaan dengan seorang biku bernama Bante Udayi. Jadi suatu kali ketika Bante Udayi sedang membabarkan Dharma dan Sang Buddha mendengarkan pemaparan Dharma dari Bante Udayi ini, kemudian bertanya kepada Bante Ananda, siapakah yang sedang membabarkan Dharma? Karena memang kelihatan indah. Nah kemudian Bante Ananda mengatakan bahwa yang sedang membabarkan Dharma adalah Bante Udayi. Dan pada waktu itu Sang Buddha mengatakan bahwa tidak gampang atau tidak mudah untuk bisa membabarkan Dharma. Karena seorang pembabar Dharma yang sungguh-sungguh itu harus memiliki 5 kualitas. 5 kualitas. Yang pertama adalah seorang pembabar Dharma itu harus bisa membabarkan Dharma secara bertahap. Anupubikhatang, kate samisa akan membabarkan Dharma secara bertahap. Dia harus punya kemampuan untuk bisa membabarkan Dharma secara bertahap. Kalau kita perhatikan Sang Buddha itu demikian. Jadi kalau kita perhatikan, seluruh ajaran Buddha itu, khotbah-khotbah beliau itu pasti diajarkan secara bertahap. Bahkan yang kelihatannya mungkin seakan-akan tidak bertahap, kalau kita perhatikan itu bertahap. Misalnya apa? Karanya Metta Sutta. Bertahap tidak? Bertahap kan? Dari syair-syair yang isinya sebenarnya sederhana, sampai kemudian mengarah kepada apa? Pencapaian Nibbana. Ya kan? Jadi syair yang terakhir kan mengacu kepada pencapaian Nibbana. Jadi dari praktik sila, kalau kita perhatikan, Karanya Metta Sutta itu dari praktik sila, menjadi orang yang lemah lembut, kan begitu. Menjadi orang yang tidak sombong. Kemudian mempraktikkan meditasi, samatha, yaitu apa? Mempraktikkan meditasi, cinta kasih. Kemudian juga mempraktikkan vipassana. Yang mana setelah itu mencapai, kalau dalam kitab komentar, nahi jatuh gabase yang punaretiti, maka tidak akan terlahir atau masuk ke dalam kandungan manapun, itu mengacu pada seorang anagami. Tapi kita bisa sebenarnya mengacu itu sebagai pencapaian arahat juga. Artinya praktik sila, samatha, vipassana, kemudian pencapaian kesucian. Kemudian kalau kita melihat misalnya Manggala Sutta, juga sama. Manggala Sutta juga dari yang simpel, pujaca pujaniana kan, menghormat kepada yang patut dihormati. Kemudian masuk-masuk, kemudian sampai kemudian
katakan menyokong orang tua, menyokong anak istri, tetapi kemudian yang paling terakhir, pencapaian arahanta. Putasa lokadamehi citang yasana kampati. Itu pencapaian arahanta. Walaupun disentuh oleh hal-hal yang bersifat duniawi, citang yasana kampati, batin tidak tergoyahkan. Asokang wirajang kemang. Tiada sedih, tiada debu atau tiada noda, kemang adalah safety. Artinya sudah aman dari segala bentuk penderitaan. Pencapaian arahanta. Maka selalu bertahap. Itulah ajaran Buddha. Maka menyampaikan dharma secara bertahap itu juga salah satu kemampuan yang memang harus dimiliki seorang pembabar dharma. Ya tentu kita semua berusaha kalau kita membabarkan dharma. Tetapi paling tidak ini adalah poin-poin yang baik untuk kita pahami. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seorang pembabar dharma yang handal juga harus mampu untuk memberikan alasan-alasan terhadap apa yang ia bicarakan. Pariyaya dasawi. Jadi ia berbicara tanpa tidak ada alasan. Tapi ia selalu berbicara atas dasar alasan, atas dasar reason. Jadi tidak asal bicara. Ya kan? Jadi tidak asal bicara. Jadi bicara harus dengan alasan. Bicara harus dengan reason. Tahu apa yang dia bicarakan. Kalau asal bicara ya bukan dharma. Maka disebut pariyaya dasawi. Jadi harus ada alasan. Harus punya alasan. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap kalimat yang dia ucapkan, keseluruhan apa yang ia ucapkan itu harus ada alasan. Itu juga salah satu kemampuan seorang pembabar dharma yang memang benar-benar baik atau benar-benar ideal. Itu juga salah satu hal yang juga harus dimiliki. Dan kemudian selanjutnya dikatakan bahwa seorang pembabar dharma yang baik juga dia harus membabarkan dharma atas dasar kasih sayang. Ini sudah masuk ke dalam kualitas diri. Jadi untuk dua yang pertama itu ini kemampuan secara intelektualitas. Tetapi kemudian secara spiritualitas dia juga harus memiliki. Bahwa dia membabarkan dharma itu harus atas dasar kasih sayang, anudayatang padicak katang katesami. Jadi berdasarkan anudaya artinya kasih sayang. Jadi demi manfaat, jadi kalau kita mengacu pada awal sekali, Sang Buddha meminta ke-60 arahanta untuk membabarkan dharma. Kan untuk apa? Bahu jana hitaya, bahu jana sukaya. Jadi demi manfaat, demi kebahagiaan banyak orang. Loka anukampaya, atas dasar kasih sayang terhadap dunia. Loka anukampa. Nah di sini anudayatang padicca, berdasarkan kasih sayang. Bukan yang lain. Nah sehingga yang keempat adalah na amisantaro. Bahwasanya seseorang membabarkan dhamma bukan untuk materi. Jadi bukan untuk supaya mendapatkan materi, apakah mendapatkan uang, mendapatkan kemasyhuran, kekuasaan, bukan demikian. Tapi betul-betul adalah demi yang mendengarkan itu mendapatkan manfaat. Nah, sehingga ada khotbah lain, Sang Buddha pernah memberikan pujian terhadap Bhante Mahakassapa dalam Candu Upamasuta. Salah satu kualitas dari Bhante Mahakassapa adalah beliau ini ketika membabarkan dharma itu hanya ada dua alasan. Yang pertama adalah
karena hormatnya beliau terhadap dharma itu sendiri. Karena hormatnya beliau terhadap dharma. Menghormati dharma. Karena dharma tentu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat agung. Maka baik untuk kemudian di-share, dibagi ke yang lain. Demi karena hormatnya terhadap dharma. Dan yang kedua adalah demi manfaat bagi yang mendengarkan. Demi manfaat bagi yang mendengarkan. Dan Sang Buddha menyampaikan, jangan sampai Bhante Makasapa tidak pernah berpikir. Ketika membabarkan dharma kemudian berpikir, semoga yang mendengarkan dhamma mengerti dharma. Setelah mengerti dharma, punya keyakinan terhadap dharma. Dan setelah punya keyakinan terhadap dharma, punya keyakinan terhadap saya. Kalau hanya sampai pada semoga yang mendengarkan dharma, mengerti dharma, punya keyakinan terhadap dharma, itu baik. Tapi masalahnya kadang ditambah, semoga juga yakin terhadap saya. Itu yang tidak baik. Dan Bhante Makasapa tidak pernah berpikir demikian. Sehingga kualitas yang keempat yang disampaikan Sang Buddha berkenaan dengan Bhante Udayi adalah seseorang membabarkan dharma bukan untuk mendapatkan amisa. Amisa itu hal-hal yang bersifat duniawi. Apakah itu materi, apakah itu kemasyhuran, kekuasaan, tidak demikian. Tetapi sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh Bhante Makasapa, karena hormatnya terhadap dhamma dan karena inginnya yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Dan tidak lebih dari itu. Nah yang kelima, seorang pembabar dharma itu juga harus membabarkan dhamma dengan tidak merugikan orang lain atau tidak menghancurkan orang lain maupun diri sendiri. Atta nanca paranca anupahaca, katang katisami. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri atau menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan membabarkan dharma dengan menyombongkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Artinya kalau merendahkan orang lain itu menghancurkan orang lain. Kalau kemudian menyombongkan diri sendiri itu menghancurkan diri sendiri. Jadi artinya membabarkan dhamma betul-betul hanya untuk supaya mendapatkan, yang mendengarkan mendapatkan manfaat. Bukan untuk supaya mentang-mentang misalnya, saya pembabar dhamma, yang lain bukan pembabar dharma gitu kan. Tanpa disadari merendahkan yang lain, kemudian menyombongkan diri sendiri. Itu disebut atta nanca paranca upahaca. Tapi kalau anupahaca artinya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah sehingga Sang Buddha pernah menyampaikan pula dalam Sappurisa Sutta, Majjhima Nikaya. Bahkan ketika seseorang adalah seorang pembabar dharma, Dhammakatika, kalau dia sebagai seorang pembabar dharma tetapi kemudian merendahkan orang lain sebagai bukan pembabar dharma, menyombongkan diri sendiri sebagai pembabar dharma, orang demikian disebut sebagai asappurisa. Orang yang tidak baik. Maka orang demikian ketika menyadari ini tidak baik, kemudian harus merenungkan bahwa saya mempraktikkan dhamma bukan dengan tujuan seperti ini. Bukan dengan tujuan untuk sekedar sebagai pembabar dharma, kemudian menyombongkan diri sendiri, merendahkan yang lain. Tidak lain adalah dengan tujuan untuk bisa terbebaskan. Nah, harus kembali kepada on the right track. Kembali kepada jalan yang benar. Itu yang harus juga disadari ketika Anda menjadi seorang pembabar dharma. Jangan kemudian sampai menjadi sombong.
Karena itu sebagai bagian dari karakteristik orang yang tidak baik atau as-saburisa. Nah, sehingga walaupun seseorang mungkin punya pemahaman yang baik berkenaan dengan dhamma, bisa membabarkan dharma dengan baik, tapi kalau kemudian ia menyombongkan diri sendiri, merendahkan yang lain, itu juga merupakan kualitas yang buruk dan bukan sebagai seorang pembabar dharma yang sebenarnya. Karena tujuannya adalah bukan untuk demikian. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita simpulkan, ketika seseorang menjadi seorang pembabar dharma, yang pertama tentu dia harus membabarkan ajaran yang memang benar-benar membawa kepada pencapaian nibbana. Jadi apapun ajarannya, apapun dharmanya, kalau itu membawa kepada pencapaian nibbana, maka itulah yang layak, yang patut untuk dibabarkan. Ini yang pertama. Sehingga membabarkan dhamma seperti berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, berkenaan dengan padicca samuppada, berkenaan dengan meditasi, samatha, vipassana, berkenaan dengan tilakkhana, dukkha, anicca, anatta. Apapun poin dhamma yang ketika dipraktikkan membawa mengarah kepada nibbana, itulah yang harus dibabarkan dan itulah menjadi satu syarat ketika seseorang dikatakan sebagai seorang dhammakattika, yaitu dhamma yang membawa kepada nibbana. Yang pertama. Yang kedua, tentu ketika seseorang ingin menjadi seorang pembabar dharma, ya tidak hanya seseorang memahami dhamma, tetapi juga bisa menyampaikan dhamma. Kan begitu ya? Tidak hanya seseorang memahami dhamma, tetapi juga bisa menyampaikan dhamma. Karena siapa tahu dhamma tetapi tidak bisa disampaikan, atau tidak mampu menyampaikan. Jadi alih-alih menyampaikan dharma, tetapi malahan menyimpang dari dharma, karena tidak bisa menyampaikan. Maka seperti tadi, ini kualitas seperti misalnya yang disampaikan Sang Buddha kepada Bante Ananda berkenaan dengan Bante Udayi. Seseorang bisa menyampaikan dhamma secara bertahap, anupubikata. Seseorang bisa menyampaikan dhamma dengan alasan-alasan yang kuat. Itu juga sebuah kemampuan. Dan seseorang bisa menyampaikan dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya, indah secara makna, indah secara bahkan kata-kata. Satang sabian janang. Jadi tidak hanya maknanya saja, bahkan kalau bisa kata-katanya juga. Maka pada zaman Sang Buddha ada seorang Bante yang juga dikatakan sebagai seorang pembabar dharma yang terunggul di dalam suara. Siapa? Bante Lakuntaka Bhatia. Dia adalah seorang Bante yang memiliki suara yang indah sekali ketika membabarkan dharma. Maka ketika beliau tidak sedang membabarkan dharma, kelihatannya orang biasa, bahkan ya, Bante Lakuntaka Bhatia ini memiliki tubuh yang cebol. Nah sehingga beliau ini seringkali diganggu oleh para samanera. Tanpa tahu bahwasanya Bante ini sudah arahanta. Nah, sebagai seorang arahanta walaupun diganggu ya diam saja. Jadi tentu tidak akan marah, ya tidak ada kemarahan. Tapi begitu beliau membabarkan dharma, baru orang-orang tahu betapa luar biasanya Bante ini. Termasuk suaranya itu paling indah. Itu terunggul dalam suara ketika membabarkan dharma. Bante Lakuntaka Bhatia. Maka kalau mereka yang punya suara yang indah itu juga menjadi satu kualitas yang baik sekali. Bisa membabarkan dhamma, tidak hanya indah dalam makna, kalau makna jelas itu indah. Tapi bahkan indah dalam kata-kata. Jadi ketika dikatakan adi kalyanang, maji kalyanang, pariyo sana kalyanang.
Indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Itu ada dua keindahan. Indah secara makna, indah secara kata-kata. Nah, ini juga kemampuan. Makanya kan kalau mungkin di sini ada yang pernah ikut GPS. Ada ya? Certified Public Speaking. Kan Mr. Po dulu sering ke Surabaya ya, mengadakan Certified Public Speaking. Nah, beliau selalu menggaungkan, kalau ingin membabarkan dharma atau berpidato atau memberikan kata sambutan, maka harus memiliki 3S. 3S. Terstruktur, teratur, terukur. Jadi betul-betul apa yang disampaikan terstruktur. Jadi ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Jadi tidak seperti kelelawar. Tahu kan kelelawar kalau terbang ke sana kemari, nggak tahu akhir depannya itu mana. Pokoknya terbang begitu kan. Nah, tapi ada awal, pertengahan, ada akhir. Terstruktur, terukur, teratur. Teratur artinya ya kata-katanya juga betul-betul, ya kalau beliau si Mr. Po selalu mengatakan kalau bisa setiap katanya itu harus dengan kata yang baku dan juga betul-betul jelas. Nah, itu namanya teratur. Kemudian terukur artinya ada tujuan. Apa yang disampaikan itu punya tujuan. Nah, ini juga menjadi satu kemampuan yang baik, yang patut untuk dimiliki. Jadi kemampuan untuk menyampaikan dharma. Tetapi yang juga penting lagi, tidak hanya dia punya pemahaman dhamma, tidak hanya kemudian dia punya kemampuan menyampaikan dhamma, ia pun juga harus punya kemampuan untuk mengelola batinnya sendiri. Agar apa? Agar menjadi teladan. Karena terkadang walaupun seseorang punya kemampuan berkenaan dengan teori dhamma, bisa membabarkan dhamma, kalau tidak ada keteladanan, juga tidak akan ada kepercayaan kan. Maka Sang Buddha menyampaikan, jadi salah satu kualitas Sang Buddha adalah yata kari tata wadi. Yata wadi tata kari. Apapun yang beliau katakan, itulah yang beliau ucapkan. Dan apapun yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan. Jadi antara perbuatan dan ucapan tidak berbenturan. Selalu sinkron. Jadi sama. Apa yang beliau ucapkan, jadi semua ajaran Sang Buddha itu adalah yang sudah dialami oleh Sang Buddha. Bukan sesuatu yang belum dialami. Ketika Sang Buddha berbicara tentang sila, samadhipanya, semua adalah sesuatu yang sudah dipraktikkan oleh Sang Buddha. Bukan sesuatu yang sekedar hanya teori. Itulah salah satu kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Ya kita mengarah ke sana. Tetapi ini menjadi satu poin yang penting untuk kita jadikan sebagai panduan, bahwasanya tidak hanya kita memberi tetapi juga kita harus menjadi teladan. Dan ini juga menjadi hal yang dilakukan oleh tadi Bhante Puna Mantaniputta. Jadi tidak hanya Bhante Puna Mantaniputta mengajarkan tentang abhijja sebagai contoh, yaitu sedikit keinginan. Tetapi beliau juga mempraktikkan kehidupan yang sedikit keinginan. Tidak hanya beliau mengajarkan siswa yang lain atau para biku lain berkenaan dengan santuti atau rasa puas. Beliau juga adalah orang yang memiliki rasa puas terhadap apa yang dimiliki. Tidak hanya beliau mengajarkan pavivita atau keterasingan, kesendirian, tetapi beliau juga cenderung untuk hidup terasing. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu sinkron. Itu adalah keteladanan. Maka di sini selain punya pemahaman dhamma, punya kemampuan untuk menyampaikan dhamma, yang ketiga juga sangat penting menjadi seseorang yang patut untuk bisa diteladani. Nah itulah
yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana seseorang dikatakan sebagai seorang Dhammakatika. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pastinya ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam Bante. Sehubungan dengan menjadi pembicara Dhamma, kalau misalnya kita hanya sekedar sharing Dhamma kepada seperti contohnya orang tua kita atau mungkin teman kita, itu batasannya sejauh mana Bante kita boleh memberikan semacam kayak nasihat atau pendapat pribadi. Jadi misalnya contoh ketika kita sudah menjalankan satu Dhamma dalam kehidupan kita, kita merasakan ada manfaat dari melaksanakan Dhamma tersebut. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah boleh misalnya kita kayak semacam kesaksian gitu ya, kalau misalnya boleh pinjam kata-kata orang. Nah, itu kesaksian, aku sudah loh melaksanakan seperti ini, ternyata hasilnya tuh beneran seperti ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, apakah boleh seperti itu atau ada batasan-batasannya sampai sejauh mana? Terima kasih Bante. Tentu sangat diperbolehkan. Selama itu memang membawa kepada hal yang baik, hal yang bermanfaat, itu sangat diperbolehkan. Tentu kalau untuk rumah tangga, itu di situ diperbolehkan. Tetapi tentu untuk para biku sebagai contoh, yaitu ada batasan-batasan tertentu. Untuk para biku. Tetapi kalau untuk rumah tangga, dengan praktek kemoralan yang terdiri dari 5, dan terkadang 8 latihan kemoralan, dipersilahkan untuk memberikan kesaksian terhadap mungkin orang tua atau teman yang memang ya atas dasar memang pengalaman pribadi yang sangat baik, kemudian juga dijadikan sebagai alat untuk memotivasi. Kenapa tidak? Dipersilahkan. Tapi kalau para biku ada batasan tertentu. Contohnya saja misalnya, mungkin ada seorang biku yang telah mencapai jana gitu, misalnya gitu kan. Kemudian membabarkan dharma, kemudian mengacu pada dirinya yang telah mencapai jana dan berbicara kepada perumah tangga, itu sudah pelanggaran. Itu tidak diperkenankan. Walaupun sudah mencapai pun tidak diperkenankan. Untuk kemudian berbicara kepada perumah tangga atau yang tidak diupasampada, termasuk samanera, kemudian menyampaikan, saya telah mencapai jana. Itu pelanggaran. Tapi perumah tangga, it's okay, no problem. Untuk sebagai motivasi. Ya. Maaf Bante, saya potong sebentar. Kalau misalnya ini ya Bante, karena kan kadang menjadi pembicara Dhamma bukan berarti harus menjadi seorang Bante ataupun samana. Kalau misalnya seandainya ada misalnya semacam mungkin umat biasa yang juga diundang oleh wihara untuk bicara di depan umum seperti itu, apakah itu juga tidak boleh berarti ya menyebutkan soal kayak kesaksian ataupun pengalaman pribadi itu enggak boleh ya Bante ya? Iya sebenarnya begini, tentu seorang rumah tangga juga bisa menjadi seorang Dhammakatika. Maka Sang Buddha menyampaikan di antara seorang Dhammakatika perempuan, wanita yang terunggul itu adalah Kujutara. Bahkan tidak hanya para biku dan bikuni, bahkan upasak-upasika pun juga ada mereka yang menjadi pembabar dharma. Dan Sang Buddha menyampaikan ada yang terunggul. Yang salah satunya yang tadi, seorang perempuan yang terunggul di antara para siswa, beliau adalah Kujutara, seorang Dhammakatika. Dan tentu begini, menyampaikan pengalaman pribadi dan kesaksian itu tentu diperbolehkan, tetapi kan itu atas dasar juga yang mengetahui sejauh mana ini layak atau tidak adalah diri sendiri. Artinya begini, apakah ketika seorang yang sedang membabarkan dharma mengungkapkan pengalaman pribadinya atas dasar kesombongan atau tidak, dia yang akan tahu. Kalau sudah paham, ternyata ini muncul atas dasar kesombongan. Seperti misalnya, tanpa disadari atau katakan disadari, ternyata supaya nanti yang mendengarkan punya keyakinan terhadap saya. Ini harus dihentikan. Ini sudah tidak sesuai. Ini sudah bagian dari yang tadi.
Atanang, atananca, paranca, upahaca, merugikan diri sendiri, merugikan yang lain. Terutama di sini merugikan diri sendiri. Kalau sudah di situ akan disertai kesombongan. Tapi kalau betul-betul murni, itu demi manfaat, yaitu tidak masalah. Dan yang tahu adalah pribadi masing-masing. Gitu ya. 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 Saya mau tanya Bante, kalau menjadi pembabar dhamma itu ada syarat-syarat tertentu kah? Misalnya sebagai pandita, upacarika ataupun upasaka-upasika, bahkan yang umat biasa lah, harus mengenal dhamma dengan baik dan mempunyai sikap yang baik. Seandainya yang dibabarkan itu baik, tapi pembabar dhammanya itu kan masih awam ya, meskipun dia sudah mengerti, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan perilaku. Itu bagaimana Bante? Praktisi yang tidak semuanya benar, misalnya masih ada kemarahan atau apa gitu. Yang dibabarkan kan kurang sesuai jadinya. Tapi pendamanya sesuai dengan ajaran Buddha. Itu bagaimana? Ya tentunya ketika dia membabarkan dharma dan itu sesuai dengan dharma, dia dikatakan sebagai seorang dhammakatika. Tetapi ketika dia tidak mempraktikkan dharma, maka dia bukan seorang praktisi dharma. Kan simpel begitu kan. Nah sehingga nanti konsekuensinya bisa lain. Ketika seorang membabarkan dharma dan mempraktikkan dharma, maka orang yang mendengarkan dharma akan lebih punya keyakinan. Tapi begitu orang itu pembabar dharma, padahal dharmanya bagus. Tapi kalau ternyata perilakunya tidak baik, konsekuensinya adalah ia tidak akan dipercayai. Walaupun itu adalah pembabaran dharma. Itulah kenapa tadi saya menyampaikan bahwa tidak hanya kita itu punya pengetahuan tentang dharma dan punya kemampuan membabarkan dharma, tetapi bagaimana seorang pembabar dharma harus memiliki sikap yang bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan itu penting sekali. Ya. Kalau pembabar dharma itu tidak terlalu pandai misalnya Bante, ada yang umatnya tanya tidak mengerti, gitu bagaimana Bante? Lebih baik ketika ditanya umat dan tidak tahu, lebih baik mengakui bahwa saya tidak tahu atau saya belum tahu. Saya akan mencari tahu. Lebih baik daripada tidak tahu kemudian supaya kelihatan tahu kemudian memberikan jawaban yang ngawur. Itu bahaya. Lebih baik mengakui, oh saya tidak tahu. Itu lebih baik. Maka yang dibabarkan adalah yang diketahui. Itu saja. Jadi jangan sesuatu yang belum diketahui kemudian diterangkan, malahan nanti akan menyimpang. Kalau misalnya kita paham, nggak harus banyak misalnya paham tentang Pancasila, kita membabarkan tentang Pancasila, kenapa tidak? Paham tentang Pancasila, 5 aturan kemoralan. Daripada misalnya berbicara tentang yang lebih dalam, misalnya Padijak Samopada misalnya, tetapi tidak paham, nah itu nanti akan bisa menyimpang dan itu bahaya. Jadi lebih baik yang diketahui itulah yang dibabarkan. Yang belum diketahui dipelajari. Nanti kalau misalnya merasa sudah paham tapi ternyata kedepannya kok ternyata masih ada kesalahan, ya diperbaiki. Harus mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya. Kan begitu. Iya. Dari kita-kita ini kadang-kadang kan suka ditanya sama dari teman atau apa kan, kita kan sudah belajar dhamma seperti ini. Kadang-kadang teman-teman yang tidak Buddhis ataupun yang baru awal-awal kan kadang-kadang bertanya sama kita. Kita kan harus bisa menerangkan dhamma yang benar sesuai dengan yang kita pelajari. Kalau memang tidak bisa kan ya kita mengakui ya tidak bisa. Betul, ya. Itu ya Bante ya. Iya, baik. Ya. Terima kasih Bante. Iya, baik. Ya, dari Yen
Ini yang sebelah kiri. Yang mana dulu? Yang pria dulu ya. Wandami Bante Sotihotu. Saya mau bertanya kembali ke definisi Dhammakatika Bante. Kalau kenapa Buddha Ghosa di Attasalini, kitab komentar untuk Dhamma Sanggani ya Bante, itu menjelaskan kalau Dhammakatika, para biku yang bisa disebut sebagai Dhammakatika adalah para biku yang menguasai Abhidhamma Bante. Terus dibilang juga sisanya nggak bisa dibilang sebagai Dhammakatika. Itu mungkin. Terima kasih Bante. Iya. Itu adalah Attasalini. Jadi pada waktu itu di dalam Attasalini ini ada kericuhan. Ada beberapa biku yang tidak mempercayai bahwa Abhidhamma itu dari Sang Buddha. Dalam kitab komentar Dhammasanggani itu. Jadi ada beberapa biku yang tidak percaya bahwa Abhidhamma itu dari Sang Buddha. Maka kemudian dijelaskan panjang kali lebar oleh Bante Buddha Ghosa. Dan Bante Buddha Ghosa ini adalah Bante yang hidup pada abad ke-5 Masehi. 5 Masehi, jadi bukan sebelum Masehi. Jadi abad ke-5 Masehi. Dijelaskan panjang kali lebar, termasuk menyertakan berbagai pandangan para biku yang ada di Sri Lanka. Jadi banyak pandangan biku dari Sri Lanka. Nah kemudian dalam penjelasan Bante Buddha Ghosa ini disampaikan bahkan seseorang yang dikatakan sebagai Dhammakatika adalah yang memahami Abhidhamma. Dan yang tidak memahami Abhidhamma adalah bukan seorang Dhammakatika. Alasannya adalah dikatakan dalam kitab tersebut, jadi ada lanjutannya. Ini yang kadang-kadang orang tidak membaca lanjutannya. Alasannya adalah menurut Bante Buddha Ghosa, orang yang tidak mengerti Abhidhamma, ketika membabarkan Dhamma, dia akan kebingungan ketika ditanya berkenaan dengan karma dan wipaka. Ketika ditanya berkenaan dengan perbedaan atau pembagian rupa dan arupa. Jadi rupa dan yang bukan rupa. Nah, karena kebingungan itulah makanya dia dikatakan sebagai bukan pembabar Dharma. Nah, tetapi dikatakan bahwa seorang Abhidhammika atau seorang yang dikatakan sebagai seorang yang mengerti, memahami Abhidhamma, ketika ditanya berkenaan dengan kama dan vipaka, karma dan buahnya, dia tidak akan kemudian kebingungan. Ketika ditanya tentang pembagian rupa dan arupa, dia tidak akan kebingungan. Maka dia dikatakan sebagai seorang Dhammakatika. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita ingin tanya lagi, pertanyaan adalah sejauh mana seseorang dikatakan mengerti Abhidhamma, kan begitu ya? Sehingga kemudian ia kemudian dikatakan sebagai seorang Dhammakatika sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bante Buddha Ghosa. Sejauh mana? Sedangkan orang yang belajar Abhidhamma pun juga pemahamannya akan berbeda-beda kan? Akan berbeda-beda. Sejauh mananya inilah yang kita tidak tahu. Sedangkan kalau kita mengacu lagi kepada Attasalini, nah Bante Ananda. Bante Ananda ini adalah seorang Bante yang sangat intelijen. Yang tadi saya sampaikan. Ketika mendengarkan satu kali saja, langsung hafal perkata. Dan dalam Attasalini dikatakan, Bante Ananda ini bahkan satu kali berdiri saja, ketika kemudian membacakan syair, beliau bisa membacakan syair tanpa ada kesalahan, 15.000 sampai 16.000 syair. Bayangkan. Kalau Dhammapada ada berapa syair? Hah? Dhammapada berapa? 400 lebih kan Dhammapada kan? Berarti ada berapa Dhammapada? Sekali berdiri. Itu Bante Ananda. Dan dalam Attasalini yang sama ini dikatakan, bahkan Bante Ananda yang begitu intelijen, punya kemampuan demikian, kalau kemudian mempelajari
Ini baru mataka saja. Mataka itu hanya sekedar bagian awal abhidhamma yang dibabarkan Sang Buddha selama 3 bulan di alam Tawatingsa. Bahkan ketika belajar ribuan tahun pun itu tidak akan berhasil. Itu Bante Ananda yang super intelijen pun tidak berhasil ketika mempelajari matakanya saja. Itu menurut kitab Atasalini pun tidak berhasil. Nah sekarang pertanyaannya, Bante Ananda yang begitu intelijen saja tidak berhasil untuk hanya mempelajari matakanya saja yang luar biasa. Lantas sekarang sejauh mana seseorang kemudian dikatakan sebagai seorang pembabar dhamma ketika mengerti abhidhamma, sejauh mana pemahamannya? Kan begitu kan? Apakah hanya sekedar membaca misalnya Abhidhamata Sanggaha? Misalnya ini, kan yang dipelajari oleh kebanyakan orang kan sebenarnya Abhidhamata Sanggaha. Ya kan itu buku yang sebenarnya disusun pada abad 10-11 Masehi. Apakah hanya ketika membaca Abhidhamata Sanggaha kemudian dia dikatakan sebagai seorang abhidhamika dan dikatakan sebagai seorang pembabar dhamma sejati? Apakah hanya demikian? Sedangkan kemudian dalam kitab yang sama Bante Ananda tidak mampu. Nah sehingga kalau kita kembali lagi kepada kitab awal yang bukan dari Bante Buddha Ghosa. Kitab awal itu apa? Ya Tipitaka, ya kan? Sutta Pitaka, Vinaya, dan juga Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka bukan Abhidhamata Sanggaha. Kitab awal. Nah kalau kita kembali kepada kitab awal Sutta Pitaka, maka seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika Sang Buddha ditanya, siapakah yang disebut sebagai seorang Dhammakatika? Adalah mereka, adalah seseorang yang ketika mengajarkan Dhamma demi kemuakan, demi ketanpa nafsuan, demi kepadaman, rupa, vedana, sanya, sangkara, dan vinyana, itulah seorang Dhammakatika. Ketika mengajarkan Dhamma demi 3 hal tersebut, untuk kemuakan, ketanpa nafsuan, dan juga pelenyapan kepadaman, 6 landasan indera, dan tentu yang tadi adalah 12 faktor yang kemunculannya bersebab, maka dialah sebagai seorang pembabar dhamma. Ketika kemudian seseorang membabarkan dharma, seperti yang Bante Punamantani Buta, berkenaan dengan 10 hal, yang kesemuanya kalau kita runut lagi adalah untuk pencapaian nibbana, dialah seorang Dhammakatika. Maka kita kembali kepada kitab awal, yaitu Tipitaka, dalam hal ini disampaikan oleh Sang Buddha dalam Sutta Pitaka, bahwa seorang Dhammakatika adalah seorang pembabar dharma yang memang mengajarkan dharma demi pencapaian nibbana. Kayak gitu ya. Oke. Ada satu pertanyaan lagi boleh Bante? Iya, silakan. Terkait pembabaran dhamma Bante, saya kemarin gak sengaja nemu aturan Sekya Bante di Winaya Pitaka. Itu kan kalau untuk para biku ada aturan-aturan seperti misalnya tidak boleh membabarkan dhamma sampai berdiri, sambil berdiri. Terus kayak tidak boleh membabarkan dhamma ke orang-orang tertentu dengan penutup tertentu gitu Bante. Nah, kalau di zaman sekarang ini aturan Sekya ini apakah memang dari sananya Winaya tuh aturan Sekya boleh ya gitu Bante. Terima kasih. Ada kecualinya. Kecuali sakit kan. Jadi ketika seseorang sakit, ya nggak apa-apa. Tapi ketika seseorang tidak sakit, memang demi menghormati dharma, memang hal-hal demikian patut untuk dilakukan. Artinya seorang biku tidak membabarkan dharma terhadap orang yang duduk lebih tinggi. Kenapa? Untuk menghormati bukan menghormati bikunya atau menghormati samanera, tetapi menghormati dharmanya. Tetapi kecuali sakit. Jadi orang yang sakit.
Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, bahkan ketika dia berbaring di dipan karena dia sakit, ya nggak apa-apa, karena dia sakit. Mungkin yang membabarkan dhamma lebih rendah, kemudian yang mendengarkan lebih tinggi karena dia sakit, tidak masalah. Kemudian tidak boleh membabarkan dhamma kepada orang dengan penutup kepala, kecuali juga sakit. Nah, kalau sakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak sakit, demi menghormati dharma, memang lebih baik sebagai sign atau tanda menghormati dhamma ya harus dilepas. Pakai topi, pakai apa dilepas. Kemudian tidak membabarkan dharma terhadap orang yang membawa senjata. Nah, senjata di sini bukan senjata dapur ya, bukan ya. Tapi senjata yang digunakan untuk melukai yang lain. Misalnya bawa senapan gitu kan. Itu tidak diperkenankan. Itu harus dibuang, diletakkan. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Bante. Baik. Ya. Selanjutnya Bante, ada pertanyaan dari peserta online. Oh, ini online loh? Iya Bante. Oh, YouTube ya. YouTube Oke. Bante. Dari saudara Heri Lim, Tarakan. Bante, mohon bertanya, apakah membuat tekad setelah berbuat baik bisa mempercepat karma baik berbuah, atau ini hanya akan menambah keserakahan? Mohon pencerahannya Bante, terima kasih. Ya, selama tikatnya tikat yang baik, itu bisa memperkokoh apa yang memang menjadi tujuan. Itu masih sesuatu yang baik. Ya, terkadang tanpa disadari kadang ada beberapa hal yang bisa memunculkan keserakahan. Tetapi ada kalanya juga bisa diawali dengan sebuah tekad. Ada kalanya, tapi dalam proses perjalanan kadang-kadang itu pun juga harus dilenyapkan. Yang tahu sendirilah. Contohnya begini, Sang Buddha pernah menyampaikan begini. Seseorang bisa menghancurkan mana itu dengan mana. Mana di sini bukan bahasa Indonesia ya. Bukan mana lagi. Tapi adalah mana dalam arti adalah pembandingan. Yang sering kali diterjemahkan sebagai kesombongan, tetapi sebenarnya pembandingan. Membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, itu kotoran batin. Merasa dirinya lebih tinggi, atau merasa dirinya lebih sejajar, merasa dirinya itu lebih rendah, itu kotoran batin. Kalau merasa dirinya lebih tinggi, sombong. Merasa dirinya lebih rendah, itu orang yang pesimis, kan begitu. Merasa dirinya sejajar pun juga sebenarnya itu kotoran batin. Kenapa? Karena masih ada self-notion. Ada self-notion atau kecenderungan bahwa ada aku, ada diri. Tapi Sang Buddha menyampaikan, ada orang yang melenyapkan mana dengan mana. Contohnya bagaimana? Suatu kali Sang Buddha mengatakan bahwa ada biku tertentu yang mencapai kesucian arahanta. Lantas biku yang lain yang merupakan teman dari biku ini berpikir, dia saja bisa kok. Masa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Nah, ketika dia kemudian berpikir bahwa saya harus bisa, itu sebenarnya kesombongan. Merasa dirinya sejajar dengan biku ini kan. Ini kesombongan, ada self-notion. Tetapi dengan ia berpikir demikian, muncul semangat, muncul motivasi. Dengan semangat, dengan motivasi, kemudian dia mempraktikkan dharma dengan baik, pada akhirnya ia pun juga bisa melenyapkan kesombongan itu sendiri. Nah, maka ada kalanya, walaupun di situ masih ada kotoran batin, ketika itu sifatnya ada manfaat, kadang-kadang dibutuhkan juga. Tetapi kemudian dalam prosesnya, ya tentu itu harus dilenyapkan. Contoh yang lain adalah Anda sebelum datang ke sini pasti kan ada keinginan kan? Apapun bentuk keinginan itu adalah karma sebenarnya. Dan apapun karma pasti ada buahnya kan begitu. Dan apapun buahnya pasti ada dukanya, penderitaannya. Tetapi kan dibutuhkan juga kan? Sebelum datang ke sini kan pasti ada keinginan. Saya akan datang ke wihara kan begitu kan? Harus ada keinginan. Kalau ada keinginan mana bisa sampai di sini kan?
Tetapi setelah sampai di sini apakah keinginan itu masih muncul? Enggak kan? Kalau masih muncul namanya orang bodoh. Wong sudah sampai kok. Maka keinginan itu menjadi awal. Tetapi kemudian dalam prosesnya sampai di sini keinginan juga lenyap kan begitu. Tidak hanya datang ke biara. Ketika orang bermeditasi kan harus ada keinginan seakan ikut retreat meditasi. Tapi begitu sampai di tempat meditasi melakukan retreat, ya itu harus hilang keinginan demikian. Kalau enggak stres kan. Nah maka yang akan tahu kapan saatnya untuk bertekad, kapan saatnya untuk sekedar menyadari adalah masing-masing. Maka di sini ketika kemudian orang bertekad, selama itu memang dibutuhkan, tidak masalah. Selama itu dibutuhkan. Tapi ketika sudah melihat bahwa ada di sana ada kotoran batin, ya memang harus dikenali juga bahwa ada kotoran batin di sana dan harus dilenyapkan juga. Ya, jadi masing-masing akan tahu. Gitu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Nama budaya Bante. Ya, Saya mau tanya soal si Anathapindika, katanya lahir di alam bahagia itu karena dia suka berdana kuti ya. Suka berdana vihara. Dana pembangunan lah. Nah kalau itu sebenarnya karena itu aja atau ada karma lain? Sebab kalau umat Buddhis meninggal kadang-kadang kan upacara pemakaman kan lebih mahal dari berdana kutinya itu. Itu apa masih ada benefitnya? Seperti upacara-upacara misalnya buat beli tanah apa kan kadang-kadang dia tuh masih biayanya masih lebih mahal dari dana sanghanya. Itu kalau misalnya di dananya dialihkan gitu ke keperluan sangha apa itu karma buruk gitu loh Bante. Nama budaya. Iya, baik. Anathapindika setelah meninggal dunia terlahir di alam surga. Tidak hanya sekedar karena beliau ini suka berdana, tetapi lebih dari itu adalah karena beliau sudah mencapai Sotapanna. Karena orang yang telah mencapai Sotapanna sudah tidak mungkin terlahir di alam rendah atau empat alam rendah atau satu abaya, sudah tidak mungkin. Maka tidak hanya Anathapindika, siapapun yang telah mencapai minimal Sotapanna tidak mungkin terlahir di alam rendah. Nah kemudian bagaimana dengan seseorang yang ketika ada kematian melakukan upacara yang besar-besaran? Ya hal itu masih baik. Artinya ketika kemudian dari pihak keluarga melakukan upacara memang atas dasar penghormatan terhadap yang meninggal, atas dasar keyakinan daripada nanti batin menjadi tidak tenang kalau tidak melakukan, itu masih baik. Daripada misalnya ada seseorang yang pihak keluarga atau salah satu anggota keluarga meninggal, kemudian sudah tidak peduli lagi. Itu akan lebih buruk. Tetapi tentu kalau seseorang semakin memahami Dhamma, ya ketika ada pihak keluarga atau salah satu anggota keluarga meninggal, dia akan melakukan yang terbaik untuk anggota keluarga yang meninggal, tetapi di saat yang sama juga ia akan lebih cenderung untuk melakukan kebaikan. Artinya bisa membantu vihara lah, membantu sangga lah, atau berdana kepada panti asuhan, panti jompo, atau berdana kepada yang membutuhkan, kemudian melakukan pelimpahan jasa. Itu akan sebenarnya akan lebih berharga. Tetapi tentukan ini masing-masing. Tentu ketika orang sudah semakin paham Dharma, ya dia akan mengarah ke situ. Ya, saya kira demikian ya. Ya. Dan apakah karma buruk? Oh itu karma baik itu. Katanya kan sankara anicca yang berbentuk tidak akan lah. Kalau kita misalkan pakai dana yang besar-besaran seperti Taj Mahal gitu loh. Itu apa ada benefitnya baik bagi almarhum maupun bagi yang masih hidup? Maksud Taj Mahal untuk siapa? Misalnya kita bangun mewah-mewah gitu apa bagi almarhum itu ada benefitnya Bante. Kalau
dibuat bangun kuti mungkin masih ada gunanya kan. Maksudnya keperluan sangha. Kalau bangun apa maksudnya? Untuk keperluan bangun vihara, bangun apa? Oh, tidak masalah. Pernah suatu kali, kalau enggak maksudnya buat beli alat beli untuk biaya pemakaman yang mahal-mahal itu bagi almarhum apa ada benefitnya? Ya memang itu tidak akan begitu bermanfaat bagi almarhum, tetapi barangkali bagi yang keluarganya atas dasar barangkali penghormatan kepada almarhum itu masih ada manfaatnya bagi keluarganya. Tapi dalam Buddhis tentunya akan bermanfaat bagi almarhum atau mendiang adalah ketika anggota keluarga ini melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, kebajikan, kemudian mengatasnamakan mendiang atau yang keluarga yang meninggal. Itu akan jauh lebih bermanfaat untuk mendiangnya. Dan juga sesungguhnya untuk keluarga yang juga ditinggalkan akan jauh lebih bermanfaat. Saya kira tadi pertanyaannya adalah membangun misalnya vihara yang mewah begitu kan. Saya kira kalau itu tidak masalah. Kenapa? Pernah suatu kali Mahasi Sayadaw, dia adalah seorang guru meditasi, ditanya oleh seseorang, kenapa Bante kok membangun vihara yang mewah? Apa jawaban Mahasi Sayadaw? Saya membangun vihara mewah itu bukan untuk saya. Ini adalah untuk penghormatan saya terhadap Sang Buddha. Terhadap Sang Buddha berikan yang terbaik. Itu adalah apa yang disampaikan Mahasi Sayadaw. Makanya kalau saya memperhatikan, bahkan sekarang dengan masa lampau, itu jauh berbeda. Atas dasar keyakinan di masa lampau, atas dasar keyakinan terhadap Sang Buddha sebagai contoh, membangun seperti Candi Borobudur. Dengan kemampuan mereka yang terbatas, itu bisa membangun Candi Borobudur itu sesuatu yang itu kalau tidak punya keyakinan besar, tidak mungkin. Sekarang kita sebenarnya bisa kalau mau. Dengan kita sekarang punya teknologi kan, itu bisa lebih mudah barangkali. Tapi ternyata kita tidak melakukan. Itu baru Candi Borobudur. Belum lagi kalau kita pergi ke Sri Lanka, kita bisa melihat stupa-stupa yang besar, bangunan vihara yang kalau kita melihat pondasi itu sangat-sangat luar biasa. Kita pergi ke India misalnya ke Ajanta Ellora, wah itu kalau tidak punya keyakinan bagaimana mereka membangun vihara yang sebegitu luar biasanya. Itu zaman dahulu. Dan itu digunakan untuk apa? Sebagai penghormatan terhadap Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan itu tidak masalah. Bahkan Anathapindika hanya untuk bisa membangun vihara. Itu sampai membeli tanah itu bukan menggunakan uang biasa. Menutupi tanah dengan emas. Hanya untuk bisa membangun vihara untuk Sangha. Itu untuk apa? Untuk penghormatan terhadap Buddha dan Sangha. Dan itu tentu baik, yaitu untuk mendiang. Jadi keluarga melakukan kebajikan dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan dan itu dilimpahkan untuk mendiang. Dan ketika mendiang mengetahui itu akan baik untuk mereka. Ya, saya kira demikian. Bante, selamat malam Bante. Mohon izin bertanya Bante. Yang pertama Bante, tadi penjelasan Bante yang di awal-awal mengenai santuti Bante. Jika boleh saya menginterpretasikan atau memaknai dengan bahasa saya Bante, mohon koreksi jika salah. Apakah santuti itu sama dengan bersyukur Bante? Ya bahasa gampangnya itu bersyukur. Itu yang pertama Bante. Yang kedua mengenai tadi menyambung sedikit Bante dengan pertanyaan yang tadi di online. Ketika kita berbuat baik, kemudian kita melakukan tekad, melakukan pengharapan, kan Bante juga menjelaskan itu perlu diwaspadai. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya yang pertama Bante, ketika kita bersyukur, kita merasa puas dengan apa yang kita miliki,
oh ya sudahlah, saya kan sudah bisa bersyukur, saya sudah punya sepeda motor, nggak usahlah saya punya mobil, yang penting kan saya sudah punya kendaraan. Apakah pernyataan seperti itu atau pemikiran seperti itu boleh dikatakan pesimis, Bante? Ataukah ya sudah, kita bersyukur kita sudah punya seperti ini? Atau iya, saya kan sudah punya sepeda motor, boleh dong saya kepengen punya mobil, nanti punya mobil, boleh dong saya kepengen punya mobil yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Dengan dalih, Bante, dengan dalih itu memotivasi saya untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, ketika dengan dalih memotivasi ingin mendapatkan yang lebih baik lagi, apakah rasa syukur atau santuti itu menjadi hilang, Bante? Terima kasih, Bante. Ya. Harus dipahami bahwa santuti, oke lah kata bersyukur ya, itu bukan hanya bahasa Cik Yeni saja, bahasa saya juga. Bahasa kita ya. Harus dipahami bahwa yang namanya santuti atau rasa puas, oke lah dengan kata bersyukur, ada sinonim di sana. Dan bahkan nanti ada pengharapan, dua-duanya harus didasari atas kebijaksanaan. Itu yang penting. Orang bersyukur bukan sekedar bersyukur. Orang merasa puas bukan sekedar merasa puas atas dasar kebodohan. Tetapi orang bersyukur, orang merasa puas atas dasar kebijaksanaan. Ia tahu, ia memahami bahwasanya kalau saya hanya mengedepankan keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, itu adalah bibit penderitaan, penyebab penderitaan. Maka ketika ia kemudian puas, melatih rasa puas dengan apa yang dimiliki, itu tujuannya adalah supaya keserakahan yang menyebabkan penderitaan itu terputus. Jadi atas dasar kebijaksanaan. Dan bahkan ketika kemudian seseorang punya pengharapan, itu pun juga atas dasar kebijaksanaan. Bukan pengharapan atas dasar keserakahan. Tapi kebijaksanaan. Contohnya seperti kalau kita kembali pada cerita-cerita mengenai para biku-bikuni yang menjadi agasawaka, para siswa yang terunggul seperti Bhante Sariputa, Bhante Kundanya dan lainnya. Itu kan dulu di kehidupan yang lampau sekali ketika bertemu dengan Buddha tertentu kan sudah punya pengharapan, kan punya tekad. Contohnya misalnya Bhante Sariputa, ketika melihat ada seorang biku yang ditetapkan oleh seorang Buddha sebagai yang terunggul dalam kebijaksanaan, beliau juga dalam kehidupan yang dulu itu melihat itu kemudian bertekad, saya juga ingin seperti dia. Nanti menjadi seorang biku yang terunggul di dalam kebijaksanaan. Bertekad demikian. Tapi kemudian biasanya tidak hanya sekedar tekad. Tapi kemudian melakukan kebajikan, mengundang para biku, mengundang sangga sampai 1 minggu memberikan makanan. Kemudian bertekad dengan kebajikan yang dilakukan, semoga suatu saat menjadi yang terunggul di dalam kebijaksanaan. Nah, itu tekad demikian, pengharapan demikian muncul atas dasar kebijaksanaan. Maka seseorang menjadi puas itu juga karena kebijaksanaan. Termasuk orang juga bisa bertekad juga. Bisa bertekad, semoga saya akan menjadi orang yang puas kan. Semoga saya juga akan menjadi orang yang punya sedikit keinginan. Bisa demikian. Nah, itu muncul karena kebijaksanaan. Maka lagi-lagi apapun yang kita lakukan, apakah itu adalah rasa puas, pengharapan, semua itu harus muncul karena kebijaksanaan. Itu yang paling penting. Atas dasar pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar. Begitu ya. Ya. Iya Bante, satu lagi terkait dengan penjelasan Bante yang terakhir saya sangat menarik sekali Bante. Mengenai keyakinan atau sada Bante. Tadi Bante cerita bahwa di zaman dulu keyakinan kita terhadap Sang Buddha itu begitu kuat sekali. Salah satu buktinya ya Candi Borobudur itu. Setelah saya pikir-pikir iya juga ya. Kita di zaman yang modern sekarang ini ketika kita ingin membangun candi atau membangun suatu bangunan apapun,
tentunya sangat lebih mudah dibanding yang dulu. Tapi kemudian kan Bante mengatakan, tapi itu tidak kita lakukan. Padahal kita sudah diberi dalam tanda kutip kemudahan daripada yang dulu. Nah itu apakah boleh disimpulkan Bante, sada kita atau keyakinan kita itu semakin luntur? Tapi tidak bisa digeneralisir. Soalnya ada juga orang yang punya sada yang kuat tetapi nggak punya kemampuannya. Mungkin kalau ini yang punya kemampuan bisa membangun Borobudur mungkin dibangun ya. Sadu. Atau kadang-kadang pula mungkin punya kemampuan tetapi kan misalnya komunitas tidak mengizinkan, misalnya negara Indonesia tidak mengizinkan kan tidak bisa juga. Jadi semuanya adalah akumulatif. Ya mungkin tentu pada zaman dulu kan memang pemerintahnya juga rajanya Buddhis gitu kan. Kemudian ada orang-orang yang juga bisa membangun Candi Borobudur. Mungkin mereka pernah belajar di Nalanda, pulang ke Indonesia, kemudian punya kemampuan untuk membangun candi. Rajanya menyokong, kemudian masyarakat juga punya keyakinan dan saling menyokong. Nah sehingga terjadi. Kan begitu akumulatif. Ya sekarang pun juga banyaklah orang-orang yang punya keyakinan, tetapi kadang tidak punya kemampuan. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa keyakinan atau sada ini berdiri tunggal. Ya maksudnya bisa berdiri tunggal untuk masing-masing individu. Tapi ketika masyarakat secara umum punya keyakinan yang kuat, itu bisa membentuk sesuatu yang besar, kan begitu. Jadi kalau orang dalam satu komunitas punya keyakinan yang sama dan kuat, tentu misi dan visinya menjadi sama kan. Nah itu yang akan bisa menciptakan sesuatu yang besar. Baik Bante, terima kasih. Selanjutnya Bante, ada pertanyaan lagi dari peserta online dari Oiseni. Pertanyaannya adalah bagaimana proses kesadaran berpindah ke kehidupan baru ketika kita sudah berganti alam kehidupan atau meninggal? Itu pertanyaan pertama Bante. Silakan Bante. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Abhidhamata Sanggaha, Visuddhimagga, yang mana ketika seseorang mau meninggal, di situ ketika kesadaran ini katakan lenyap dari tubuh yang sekarang, itu disebut sebagai cutit cita. Cutit cita. Cuti itu artinya adalah lenyap. Jadi cita itu meninggalkan. Jadi cuti itu meninggalkan atau lenyap. Jadi kesadaran itu meninggalkan atau kesadaran itu lenyap. Yang kemudian secara tradisi Theravada itu akan dilanjutkan dengan Pati Sandi Cita atau Pati Sandi Vinyana. Nah, Pati Sandi itu artinya penghubung. Jadi Vinyana atau Cita adalah batin atau kesadaran penghubung. Itu adalah kesadaran yang pertama ketika kemudian seseorang atau makhluk dilahirkan di alam yang baru. Itu tradisi Theravada. Nanti kalau tradisi yang lain akan sedikit berbeda lagi. Dalam tradisi lain, mereka juga ada punya pendapat bahwa ketika orang meninggal itu tidak langsung dilahirkan, tapi kemudian akan masuk ke alam bardo gitu kan. Ada tradisi demikian. Nah, sehingga salah satu khutbah yang dijadikan sebagai referensi oleh mereka, salah satunya itu adalah Karaniameta Sutta. Jadi Karaniameta Sutta itu ada dua jenis makhluk, Bhutawa Sambhaveziwa. Bhuta itu adalah yang telah dilahirkan. Sambhavesi adalah yang tengah mencari kelahiran. Dari kata Sambhawa Esi. Esi artinya mencari. Sambhawa itu adalah eksistensi atau yang sedang mencari kelahiran. Nah itu dijadikan sebagai referensi oleh tradisi yang menyatakan bahwa ketika orang meninggal tidak langsung dilahirkan. Itulah yang kemudian menjadi tradisi, setelah meninggal ada upacara sampai 1 minggu dan seterusnya sampai 49 hari. Itu sebenarnya ada pengaruh dari tradisi ini. Nah, tetapi kemudian dalam kitab ulasan di tradisi Theravada atau kitab ulasan dari Karaniameta Sutta,
buta dan sambawesi ini adalah begini. Kalau seseorang dilahirkan melalui kandungan, maka seseorang yang masih dalam kandungan disebut sambawesi, yang tengah mencari kelahiran atau tengah mencari eksistensi. Begitu keluar dari kandungan itu buta, telah dilahirkan. Kemudian yang melalui telur adalah ketika masih dalam telur itu sambawesi. Kemudian ketika telurnya pecah, ya keluar dari telur itu namanya buta. Nah kalau makhluk yang spontan ya tadi, begitu seseorang atau makhluk tersebut kesadarannya lenyap atau meninggal atau cuti cita, itu adalah sambawesi. Begitu kemudian ia dilahirkan dan kesadaran pertama adalah padi sandi winyana, itu dikatakan sebagai buta. Itu dalam tradisi Theravada. Nah, sehingga secara simpel adalah ya itu hanya proses di mana kesadaran yang kemudian ini lenyap kemudian muncul. Tetapi itu bersambung. Karena antara cuti cita dan padi sandi winyana itu bersambung. Hanya kesadaran yang bersambung ini yang kemudian di momennya adalah kita bisa mengatakan meninggalkan tubuh yang lama, itu cuti cita. Dan begitu kesadaran tersebut yang pertama terlahir sebagai makhluk yang baru disebut padi sandi winyana. Itu saja sebenarnya. Apakah nanti sebelumnya itu akan ada nimita-nimita, itu penjelasan lain. Bisa dipahami? Ya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana proses karma bekerja dalam mempengaruhi kesadaran ketika berpindah alam? Apakah ada dikenal dengan karma sambung dalam proses kelanjutan ke kehidupan berikutnya? Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara proses karma, itu adalah acinteya. Tidak bisa dipikirkan. Dan itu dikatakan Sang Buddha sendiri. Jadi proses karma ini adalah acinteya. Tidak bisa dipikirkan. Tetapi tentu, apakah karma juga memengaruhi kehidupan manusia, termasuk memengaruhi seseorang dilahirkan di alam tertentu? Jelas, itu memengaruhi. Sehingga kenapa kemudian ada beberapa khutbah yang menyampaikan secara simpel ketika orang melakukan, misalnya sebagai contoh adalah Cula Kama Vibhanga Sutta atau Mahakama Vibhanga Sutta. Ketika seseorang suka marah-marah kemudian meninggal dilahirkan dengan wajah yang tidak rupawan. Dia bisa meninggal di alam neraka atau kalau kembali sebagai manusia, dia meninggal dengan wajah yang tidak rupawan. Kan begitu? Ketika seseorang yang suka mengembangkan cinta kasih, ketika dia meninggal terlahir di dalam surga, atau kalau kembali sebagai manusia, memiliki wajah yang rupawan. Itu bagaimana karma ini mempengaruhi kehidupan manusia. Secara formulanya demikian. Dengan kata lain secara singkat, orang yang melakukan kebaikan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mendatang. Orang yang melakukan kejahatan mendapatkan penderitaan dalam kehidupan mendatang. Itu formulanya. Tapi prosesnya bagaimana, itu tidak bisa dipikirkan. Karena terkadang ada banyak pula penyebab yang membawa seseorang untuk mendapatkan kelahiran. Contohnya, dalam Mahakama Vibhanga Sutta, ada kasus di mana selama hidupnya orang demikian itu melakukan kebaikan. Ketika meninggal, dia terlahir di alam menderita. Kemudian ada seorang brahmana atau pertapa yang punya kemampuan untuk melihat dengan mata dewanya kelahiran orang tersebut, melihat, oh ini kenapa? Ada orang yang selama hidupnya melakukan banyak kebaikan, tetapi ia sekarang terlahir di alam neraka. Nah dia kemudian berpikir, karma itu tidak ada. Karma tidak ada. Nah Sang Buddha menyampaikan bahwa pertapa dan brahma ini tidak lengkap
dalam memahami, tidak lengkap dalam memiliki mata dewanya. Yang terjadi adalah ternyata walaupun dia telah melakukan banyak kebaikan seumur hidupnya, ketika meninggal dunia, muncul pikiran buruk. Nah, sehingga dia terlahir dengan pikiran buruk dan terlahir di alam menderita. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Sang Buddha, walaupun demikian, perbuatan-perbuatan baik yang dia pernah lakukan, suatu saat akan berbuah. Akan berbuah. Nah, sehingga inilah bahwa proses karma ini tidak terpikirkan, tidak bisa dipikirkan oleh manusia biasa, acintea. Tetapi apakah punya pengaruh? Jelas punya pengaruh. Karma perbuatan punya pengaruh. Apalagi ya karma itu sendiri kan sebenarnya batin kan, kondisi batin. Yang kemudian dari batin termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Yang mana kondisi batin ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Entah kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Sehingga itu memberikan pengaruh yang besar. Iya, begitu ya. Selanjutnya pertanyaan online yang terakhir, Bante. Apakah wajar bila membantu seseorang atau membantu di sebuah tempat ibadah, kita mengharapkan apresiasi supaya lebih semangat lagi dalam membantu? Demikian, Bante. Masih wajar, ya. Memang belum mulia ya, tapi masih wajar. Karena begini, kan banyak motif orang melakukan kebajikan perdana. Ada yang punya motif supaya dia terkenal. Oh, itu masih baik, lebih baik daripada orang yang tidak perdana, kan begitu. Sehingga kalau kita perhatikan tidak hanya sekarang, zaman dahulu juga sama. Kalau kita perhatikan misalnya, mungkin suatu saat pergi ke Candi Plausan di Klaten. Itu kan candi Buddhis ya, ada banyak kuti untuk para biku dan bikuni. Plausan Kidul itu banyak kutinya di sana. Dan juga ada perwara, banyak perwara yang terdapat di Plausan Lor atau Utara itu. Itu ada tulisannya. Tulisan nama-nama orang yang berdana. Itu kan sebenarnya kan sebagai bentuk apresiasi kan. Artinya bahwa apresiasi demikian tidak hanya terjadi zaman sekarang, zaman lampau pun juga sama. Mungkin tujuannya supaya terkenal atau supaya termotivasi itu kan masing-masing kan. Nah, sehingga di sini masih hal yang wajar walaupun belum mulia. Tapi nanti akan lebih baik lagi ya punya tujuan lain. Tujuannya adalah untuk terlahir di alam surga. Itu lebih mulia kan. Kalau hanya terkenal kan yang paling terkenal di alam manusia. Kalau terlahir di dalam surga kan lebih baik lagi kan. Itu lebih baik lagi tetapi belum mulia juga. Maka yang paling mulia oleh Sang Buddha dikatakan ketika seseorang berdana demi apa? Citta langkara, citta palikara. Yaitu demi memperindah, mempercantik batin. Artinya berdana demi untuk melenyapkan kotoran batin. Melenyapkan keserakahan, melenyapkan kebencian, melenyapkan kebodohan. Oh, mana bisa? Orang berdana itu untuk melenyapkan kebencian, ya bisa. Kalau keserakahan kan sering dijelaskan ya. Bisa kalau Anda berdana dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, demi manfaat yang mendapatkan, kan itu adalah untuk melenyapkan kebencian. Anda berdana dengan pemahaman yang benar. Tahu bahwa apa yang dimiliki toh sifatnya tidak kekal. Dilekati, digenggam, membawa kepada duka penderitaan. Anda berdana, mumpung masih hidup, daripada menggenggam erat, melekat erat, membawa kepada duka penderitaan, mulai untuk berdana untuk melepaskan kemelekatan. Itu ada berdana dengan pemahamannya benar. Maka kebijaksanaan berkembang, kebodohan, ketidaktahuan berkurang. Nah, berdana demikian itu yang paling dipuji oleh Sang Buddha.
berdana untuk memperindah, mempercantik batin. Nah, ini yang memang sangat baik untuk kita juga pahami. Ya, demikian ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan penutup, Bante. Satu Penutup lagi. ya. Oke, besok masih ada kok. Wandami Bante, saya Doni ingin bertanya Bante. Yang pertama saya mau tanyakan itu ada orang bilang itu bahwa kalau membabarkan dhamma itu kalau bisa itu yang sudah istilahnya sudah bersekolah atau tersertifikasi itu baru istilahnya lebih valid begitu Bante. Karena kan kalau orang itu membabarkan dhamma, dia belajar sendiri, terus menyerap sendiri, menurut interpretasinya sendiri, seperti itu kan takutnya kurang tepat begitu Bante. Itu ada klaim kadang seperti itu Bante. Itu bagaimana? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan, apakah dalam pada waktu Sang Buddha Gautama selama membabarkan dhamma itu, yang saya dengarkan sering orang dibabarkan dengan sutta mencapai kesucian seperti itu. Apakah pada saat zaman itu ada yang dibabarkan dengan abhidhamma terus mencapai kesucian seperti itu Bante? Dan apakah pada waktu zaman itu yang bisa mencapai kesucian atau yang matang batinnya untuk diberi dhamma oleh Sang Buddha itu hanya ada di Jambudvipa atau seluruh pelosok dunia begitu Bante? Terima kasih Bante. Iya. Untuk pertanyaan pertama, yang namanya belajar kan tidak harus di tempat yang formal ya. Seperti di sekolahan atau di kampus, kan tidak harus demikian. Belajar bisa di mana saja. Berdiskusi dhamma tidak juga harus di tempat sekolah. Berdiskusi dhamma dengan para kalyanamitta juga bagian dari pembelajaran dharma. Yang terpenting dimanapun ia belajar, memang idealnya seorang pembabar dhamma harus belajar. Tapi belajar tidak harus di tempat yang formal, tidak harus demikian. Siapapun bisa belajar, entah di sini di vihara, atau mungkin pergi ke biku tertentu untuk belajar, atau siapapun kalyanamitta. Belajar, praktek dhamma, membaca dan sebagainya itu jadi bagian yang menjadi akumulasi. Seseorang bisa memahami dhamma dan itu bisa digunakan untuk sharing terhadap kepada yang lain. Tetapi belajar itu penting. Jadi pariyati itu penting, walaupun tidak harus yang formal. Nah itu yang pertama, paham ya. Ya. Jadi nggak harus yang bisa membabar dhamma yang sudah pernah belajar di STAB. Tapi boleh juga sih ikut STAB. Ya. Di 4 itu ada ya STAB. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kok saya agak lupa jadinya. Yang kedua itu, apakah di zaman Sang Buddha itu abhidhamma itu dibabarkan ada yang mencapai kesucian selain yang pernah saya dengarkan seringnya sutta terus mencapai kesucian gitu. Terus apakah yang bisa mencapai kesucian pada saat zaman Sang Buddha itu hanya di Jambudvipa ataukah yang matang itu batinnya hanya di situ atau seluruh pelosok dunia itu sebenarnya ada Bante? Gitu. Sebenarnya kita harus paham dulu abhidhamma yang dimaksud yang mana. Kan begitu. Abhidhamma 7 buku abhidhamma atau abhidhamma sebagai dhamma yang dalam, dhamma yang tinggi. Kalau yang dimaksud adalah dhamma yang dalam, ya semua orang mencapai kesucian karena memahami dan menembus dhamma yang dalam. Memahami menembus abhidhamma, dhamma yang dalam.
Tetapi kalau yang dimaksud adalah harus memahami 7 buku Abhidhamma, ya tidak harus demikian. Contohnya seperti yang tadi disampaikan, Bante Kundanya mencapai kesucian Sotapanna karena mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Kemudian Pancawaggiya termasuk Bante Kundanya mencapai kesucian karena apa? Mendengarkan Anatta Lakkhana Sutta, kan begitu. Kemudian Yasa mencapai kesucian Arahanta karena mendengarkan Anububi Kata, kan begitu. Dan banyak para bhikkhu, bahkan termasuk Bante Sariputta, sebelum beliau mendengarkan Abhidhamma yang dibabarkan Sang Buddha kepada makhluk-makhluk dewa di alam Tawatingsa, beliau sudah terlebih dahulu mencapai kesucian Arahanta. Jadi bukan beliau mencapai kesucian Arahanta sebelum, setelah mendengar Abhidhamma, tidak. Sebelum mendengarkan pemaparan Abhidhamma dari Sang Buddha sesuai dengan ceritanya yang dipaparkan di alam Tawatingsa, Bante Sariputta sudah mencapai kesucian Arahanta terlebih dahulu. Dan itu diceritakan di dalam khutbah Tiga Naka Sutta. Ketika beliau sedang mengipasi Sang Buddha sedang membabarkan Dharma kepada seorang pengembara bernama Tiga Naka, beliau sembari mendengarkan, mengipasi Sang Buddha, batinnya langsung terbebaskan mencapai Arahanta. Dan di sore harinya, disitulah kemudian terjadi sebuah pasamuan agung yang kemudian dikenal sebagai Magga Puja. Dan itu adalah sebelum Bante Sariputta itu mendengarkan Abhidhamma. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka para bhikkhu ini mencapai kesucian Arahanta bukan karena Abhidhamma? Karena Abhidhamma. Karena sesungguhnya 4 kebenaran mula yaitu adalah Dhamma yang dalam. Yang didengarkan oleh Pancawaggiya itu Dhamma yang dalam. Karena sesungguhnya berkenaan dengan Anatta Lakkhana, karakteristik Anatta, non-self, yang kemudian Pancawaggiya mencapai kesucian Arahanta, itu Dhamma yang dalam. Kan begitu. Nah, sehingga kalau kita mengartikan Abhidhamma sebagai Dhamma yang dalam, itu harus memang, mau tidak mau, itu harus. Ya, terutama di sini mengacu pada 4 kebenaran mulia. Dan itu harus, tidak boleh tidak. Makanya kan Sang Buddha menyampaikan bahwasanya disebabkan karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka makhluk-makhluk ini mengembara berkelana di alam tumimba lahir yang begitu lama. Catunang bikawe satsanang, analu buddha apa dewita, wahai para biku. Karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran. Ewa midang diga madanang, sandawitang sangsaritang, maman cewatu mahakanca, saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir. Artinya untuk bisa terbebaskan, mau tidak mau harus memahami, menembus 4 kebenaran mulia. Dan ini adalah Dhamma yang dalam. Abhidhamma. Dhamma yang tinggi, Dhamma yang dalam. Kan begitu. Tapi, apakah harus 7 buku Abhidhamma? Ya tidak. Kalau harus 7 buku Abhidhamma, itu para bhikkhu yang lain yang sudah mencapai kesucian Arahanta, berarti salah dong arahatnya. Kan begitu. Nah, kemudian apakah yang Sang Buddha babarkan Dhamma kemudian banyak mencapai kesucian, apa hanya Jambudvipa atau ada yang lain gitu kan? Ya kan termasuk para dewa juga kan. Para dewa kan bukan di Jambudvipa, di alam lain. Dewa Saka mencapai kesucian Sotapanna kan begitu. Jadi itu adalah para dewa juga banyak mencapai kesucian karena mendengarkan Dhamma. Bahkan kalau cerita kitab komentar, ketika Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, sementara manusia itu hanya 1 orang, yaitu Bante Kundanya yang mencapai kesucian Sotapanna, para dewa, dikatakan para Brahma, itu 180 juta orang, makhluk yang mencapai kesucian Sotapanna. Ya, entah itu benar atau tidak, itu tercatat di dalam kitab ulasan atau ada kata. Artinya, bahkan di alam lain pun juga
banyak mencapai kesucian. Apakah kemudian di tempat lain, mungkin di Yunani mungkin ya, atau di Mesir itu ada atau tidak? Sayangnya tidak tercatat ya. Tetapi kepercayaan kemudian di Sri Lanka. Nah, di Sri Lanka ada, jadi Sang Buddha pernah sampai ke Sri Lanka. Dikatakan di Sri Lanka juga bertemu dengan Dewa Sumana. Nah, Dewa Sumana juga mencapai kesucian Sotapanna. Itu dikatakan demikian. Itu pada zaman Sang Buddha begitu kan? Zaman Sang Buddha, ya, tetapi tidak tercatat dalam Tipitaka. Itu tercatat dalam kitab komentar dan juga tercatat di dalam buku sejarah Sri Lanka, tapi buku kuno, yaitu Culawangsa dan Mahawangsa. Itu makanya sekarang kan ada satu kepercayaan di Sri Lanka itu ada satu gunung di atasnya itu ya sekarang dikenal sebagai Siripada. Itu dipercaya sebagai tempat di mana ada jejak telapak kaki Sang Buddha di sana. Kemudian Siripada itu juga diklaim sama, dulu kan ada penjajahan dari Inggris ya ke Sri Lanka, sehingga diklaim sama mereka sebagai Adam's Peak, puncak Adam Hawa. Jadi ketika Adam itu diusir oleh Tuhan, ya, kaki yang pertama menginjak ke bumi adalah di Sri Lanka. Maka Sri Lanka itu sebagai holy place. Karena kaki yang pertama itu ketika Adam diusir oleh Tuhan itu, kalau manusia itu kaki pertama itu menyentuh yaitu di Sri Lanka. Bukan Israel ya. Nah itu klaim sebenarnya sih. Bahkan dari Hindu juga mengklaim juga. Itu sebagai jejak telapak kaki Wisnu. Maka di Sripada itu semua umat itu pergi ke sana. Umat Buddha, umat Hindu, terkadang umat Muslim, Kristen pergi ke sana. Ya, tapi di kitab Mahawangsa, Culawangsa, Adam's Peak itu dibangun oleh Mahasumana, dewa tadi, yang telah mencapai kesucian Sotapanna. Ya, begitu Bante. Ya. Kalau satu lagi Bante, terakhir mungkin. Kalau dari kemunculan Buddha itu juga sama di Jambudvipa atau bisa juga dari tempat lain begitu Bante? Iya, menurut kitab ulasan akan berada di tempat yang sama. Terutama untuk 5 Buddha dalam periode sekarang itu termasuk Buddha Meteya nanti ke depannya juga di tempat yang sama, mencapai kebudaannya. Itu menurut kitab pengulas. Nanti tunggu sajalah. Siapa tuh di Indonesia ya. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya.